Berbagai data terbaru nunjukin kondisi ekonomi kita lagi kurang fit, daya beli melemah, kredit seret, dunia usaha lagi ngerem. Semuanya kasih tanda satu hal, ekonomi kita butuh jamu biar bertenaga. Masalahnya, situasi ini bukan sekedar soal dalam negeri. IMF bilang, ekonomi global cuma akan tumbuh 3,1% di 2026. Bank Dunia lebih pesimis lagi. Proyeksi mereka turun ke 2,4%. Sementara Bank Indonesia menilai prospek global masih redup sampai 2027. Pertanyaannya sederhana, apa artinya buat ekonomi kita? Buat dompet kita? Kayaknya perekonomian stuck deh. Kalau kondisinya masih seperti ini ya, kira-kira ekonomi Indonesia ke depan masih stagnan, masih gini-gini aja. Semoga semakin membaik ya, karena saat ini udah banyak program-program pemerintah, tapi mungkin masih banyak yang harus dikembangkan. Tapi kalau ada perubahan dari atasnya, insya Allah bisa lebih bagus lagi. Oke, kita mulai dari penghujung 2025. Ada satu pola mulai kelihatan jelas. Ternyata banyak negara yang nggak benar-benar pulih ekonominya. Di Eropa, pertumbuhan nyaris nggak bergerak, hanya 1,3%. Jepang, proyeksinya lebih memprihatinkan. Dari 1% di 2025, turun hampir ke titik nol saat masuk 2031. Cina, yang selama ini jadi mesin utama ekonomi dunia, juga terseret tarif dagang Amerika Serikat. Pertumbuhannya diprediksi merosot dari 4,8% di 2026 jadi 3%-an doang dalam beberapa tahun ke depan. Nah, coba bayangin, 3 raksasa ekonomi dunia itu jalan pelan secara barengan. Gelombang lambatnya sampai ke kita. Ibarat ombak kecil yang terus sampai ke pantai. Nggak bikin tenggelam sih, tapi bikin kita susah buat ngedayung lebih cepat. Terus, apa sih akar masalahnya? Pertama, perang tarif AS yang mendorong fragmentasi perdagangan global. Saat ini, negara-negara mulai ngunci pasar masing-masing. Akibatnya apa? Arus barang nggak lagi ngalir sebebas dulu. Kedua, ekonomi AS dan Cina sama-sama lagi melemah. Dua engine dunia ini kalau udah jalan lambat, ya semua jadi ikutan pelan. Wajar, karena keduanya nyumbang 40% lebih PDB global. Ketiga, beban utang tinggi dan suku bunga mahal di negara maju. Akibatnya ya, negara-negara berkembang makin terimpit, karena biaya pinjaman juga makin naik. Keempat, sistem keuangan global semakin rapuh. Dari transaksi derivatif yang menggelembung sampai ekosistem kripto yang larinya lebih cepat dari regulasi. Intinya, dunia lagi kayak kehabisan tenaga gitu buat ngegas. Makanya, nggak mengherankan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang, Indonesia harus serba hati-hati dalam tahun-tahun ke depan. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027. Penting untuk eling lan waspodo. Seperti nasihat Ronggo Warsito. Meski global lagi sakit kepala, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih lumayan kuat dan tahan banting. Ini nggak ngarang. Data BI kuartal 3 2025 nunjukin ekonomi Jawa tumbuh 5,17%. Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara stabil di kisaran 4,7 sampai 4,9%. Artinya, mesin ekonomi dalam negeri masih menyala. Makanya, ke depan ekonomi Indonesia diprediksi terus naik. Di 2026, pertumbuhannya di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Sementara di 2027 bisa nyentuh 5,1 sampai 5,9%. Meski begitu, proyeksi ini bisa aja melenceng karena ketidakpastian global masih tinggi banget. Dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat bikin lanskap ekonomi dunia berubah total. Ketegangan geopolitik juga belum ada tanda akhir.
Makanya Gubernur BI ngingetin kita buat eling lan waspodo atau ingat dan waspada supaya Indonesia nggak kecolongan di tengah gelombang global yang makin liar. Tapi ini bagian yang sering nggak banyak disorot. Kredit kita masih lesu. Padahal BI udah jalanin kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Suku bunga diturunin perlahan. Dari 5,75% di Januari 2025 jadi tinggal 4,75% di November 2025. Tujuannya simple, biaya pinjaman lebih murah, perbankan lebih berani kasih kredit. Permintaan domestik naik, investasi jadi ikutan gerak deh. Intinya, di tengah dunia yang lagi goncang, Indonesia nggak cuma nunggu keajaiban, tapi lagi nyiapin diri biar ekonomi tetap kuat dan bisa ngegas saat momennya datang. Tapi, di balik segala upaya itu, masih banyak hal yang perlu dimaksimalin. Suku bunga udah turun nih, ruang gerak ekonomi udah dibuka. Tapi kenyataannya pertumbuhan kredit masih lesu. Nah, ini pertanda kalau permintaan di dalam negeri emang belum kuat. Atau bahkan tanda kalau ekonomi belum sebaik yang diharapin. Bank sudah siap kasih kredit, tapi debitur masih ragu-ragu. Perusahaan masih nunggu momen. Rumah tangga juga hitung-hitungan. Intinya, gerak ekonomi belum cepat sesuai keinginan kita. Di tengah ekonomi dunia yang lagi goyang dan kredit dalam negeri yang masih seret, Gubernur BI Peri Warjio bilang, satu-satunya jalan keluar adalah kita harus kompak. Bukan kompak secara seremonial ya, tapi kompak di lapangan. Pemerintah, BI, perbankan, pelaku usaha, semuanya harus jalan barengan. Karena ekonomi itu mirip gotong royong. Kalau cuma satu pihak yang ngangkat, hasilnya nggak bakal berasa. BI juga sudah nyiapin jamu buat ekonomi Indonesia 2026 bisa lebih kuat lagi. Pertama, jaga stabilitas dan dorong permintaan. Ini ibarat jaga badan biar nggak gampang sakit, tapi juga tambah tenaga. Contohnya, bunga bank dijaga supaya cicilan rumah, kontrakan, usaha tetap terjangkau. Pemerintah dan BI duduk semeja lewat KSSK biar kalau ada masalah langsung dihandle bareng, bukan saling tunggu. Kedua, hilirisasi dan ekonomi kerakyatan. Ini sederhananya bukan cuma jual bahan mentah, tapi diolah jadi barang yang nilainya lebih tinggi, sambil ngedorong ekonomi rakyat kecil. Contohnya, dulu kita cuma ekspor nikel mentah, sekarang jadi bahan baterai mobil listrik. Atau UMKM yang jualan keripik, kopi, atau anyaman bambu didorong terus buat naik kelas dan punya pabrik kecil. Intinya, yang mentah disulap jadi produk jadi, biar duitnya lebih banyak masuk ke dalam negeri. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Bahasa gampangnya nih, BI lagi cari cara supaya pinjaman bank nggak seret dan usaha lebih gampang dapat modal. Pengusaha kecil yang mau minjem modal buat nambah stok bisa lebih mudah dapat kredit. Atau industri besar yang mau bangun pabrik bisa pakai obligasi. Dan BI siap jaga pasarnya supaya nggak sepi. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Salah satunya lewat KRIS. Bayangin, warung bakso, tukang parkir, barbershop, pedagang kaki lima, semuanya pakai KRIS. Hasilnya, transaksi bakal makin efisien. Targetnya nggak main-main, 60 juta pengguna KRIS dan 45 juta merchant. Hal ini kayak maksa ekonomi Indonesia naik kelas dari cash ke digital. Kelima, kerjasama internasional dan penggunaan mata uang lokal. BI lagi dorong transaksi antar negara yang enggak selalu pakai dolar. Kenapa ini penting? Ya, karena akan ngurangin resiko fluktuasi dolar. Contoh, kalian beli barang impor dari Malaysia. Biasanya bayar pakai dolar dulu, baru tukar ke ringgit dong. Nanti bisa langsung rupiah ke ringgit. Jadi lebih murah, lebih cepat, dan pastinya nggak lagi khawatir soal fluktuasi dolar. Lalu, apa dong hasil yang diharapkan? Kalau semua pihak kompak minum jamu ini,
pertumbuhan ekonomi 2026 sampai 2027 bisa lebih tinggi. Konsumsi masyarakat ikut naik, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan ujungnya dompet masyarakat ikut terisi. Di pertemuan tahunan BI 2025, Presiden Prabowo juga bilang hal yang sama. Sinergi, persatuan, rekonsiliasi, kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat menuju Indonesia Emas. Menciptakan lapangan pekerjaan, menghilangkan korupsi, menabung, lebih hemat kali ya. Invest, save your money, jangan terlalu banyak di-spend karena kita nggak tahu what's gonna happen in the future. Apalagi dengan kemarin-kemarin banyak aspek geopolitical yang juga mempengaruhi perekonomian kita ya. Mungkin yang bisa dilakukan pemerintah adalah menentukan minimum wage yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin lebih banyak tabungan, investasi, nabung aja di bank. Harus memperbanyak lapangan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat, mengerti keluh kesahnya masyarakat yang di bawah. Paling utama sih, ya tahan belanja, tahan beli sesuatu yang nggak penting. Kalau bisa juga cari pemasukan lain ya, jangan hanya mengandalkan dari gaji. Lebih kreatif lagi mencari peluang-peluang baru. Kita sih berharap kebijakan-kebijakan yang benar-benar memperhatikan rakyat kecil ya. Sinergi adalah kunci. Tanpa kerja bareng, ekonomi cuma jalan di tempat. Ya, pada ujungnya kita bisa bilang sinergi itu penting, transformasi itu mendesak, dan kebijakan itu wajib berjalan seirama. Tapi, di balik semua angka dan proyeksi, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain. Ekonomi itu bukan sekedar grafik yang naik turun. Dia hidup di meja makan keluarga, di toko kecil yang bertahan, di pabrik yang tetap buka setiap hari, sampai di setiap orang yang masih berusaha menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Nah, menurut kamu, tahun depan ekonomi Indonesia bakal lebih cerah? Atau kita masih harus nabung harapan lebih panjang ya?